Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Natasha Kitchen. Di video kali ini, saya mau buat dadar gulung pandan isi flavanila. Kalau mau tahu cara buatnya, tonton terus, ikutin terus videonya sampai selesai ya. Pertama-tama kita buat flavanila, siapkan panci atau teflon, lalu masukkan 80 gram tepung maizena setara dengan 8 sendok makan, 145 gram gula pasir setara dengan 10 sendok makan, setengah sendok teh vanili bubuk, setengah sendok teh garam, lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, masukkan 720 ml susu cair full cream. Lalu aduk-aduk sampai gula larut adonan licin dan tercampur dengan rata. Setelah gula larut adonan licin dan tercampur rata seperti ini, masukkan 2 kuning telur. Lanjut aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata seperti ini, lalu masak menggunakan api sedang cenderung ke kecil. Aduk-aduk terus supaya bawahnya tidak gosong. Pastikan dimasak menggunakan api sedang cenderung ke kecil. Setelah mengental dan meletup-letup seperti ini tandanya pelanya sudah matang. Lalu matikan api kompor. Kemudian masukkan 50 gram margarin setara dengan 3 sendok makan. Lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, lalu masukkan ke dalam wadah. Setelah itu tutup menggunakan plastik wrap supaya pelanya tidak kering. Kemudian sisihkan sebentar. Selanjutnya kita buat kulit dadar gulungnya. Siapkan wadah, lalu masukkan 500 gram tepung terigu protein sedang setara dengan 50 sendok makan, 40 gram tepung tapioka setara dengan 4 sendok makan, 1 sendok teh garam, setengah sendok teh vanili bubuk, bisa diganti dengan vanili cair. Lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, masukkan 2 saset santan instan kemasan 65 ml atau setara dengan 130 ml. Lalu masukkan 2 butir telur. Kemudian masukkan 1000 ml jus pandan, dimasukkan secara bertahap atau sedikit demi sedikit. Lalu aduk-aduk sampai adonan licin dan tercampur dengan rata. Nah, untuk jus pandannya saya dapat dari 30 helai daun pandan ditambah air dan hasilnya 1000 ml ya teman-teman. Kalau tidak punya daun pandan, cairannya tetap 1000 ml dan tambahkan 1-2 sendok teh pasta pandan atau sesuai selera ya. Setelah seluruh jus pandan masuk, ini adonannya sudah licin dan tercampur dengan rata. Supaya warnanya lebih terang dan cantik, tambahkan setengah sendok teh pasta pandan. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah rata lalu saring. Kemudian sisihkan sebentar. Selanjutnya kita buat adonan motif. Siapkan wadah, lalu masukkan 60 gram tepung terigu protein sedang setara dengan 6 sendok makan, 20 gram tepung tapioka setara dengan 2 sendok makan, 1 sendok teh pemutih makanan, 200 ml air. Kemudian aduk-aduk sampai adonan licin dan tercampur dengan rata. Setelah adonan licin dan tercampur rata, lalu masukkan ke dalam plastik segitiga. Setelah itu sisihkan sebentar. Selanjutnya panaskan teflon menggunakan api sedang cenderung ke kecil. Setelah teflonnya benar-benar panas, olesi minyak goreng menggunakan tisu dengan tipis-tipis saja ya teman-teman. Setelah itu masukkan adonan putih. Setelah adonan putihnya mulai mengering, kemudian masukkan adonan pandan sebanyak 1 sendok sayur. Lalu kita masak menggunakan api sedang cenderung ke kecil. Setelah permukaannya mengering dan pinggirnya mengelupas, ini tandanya kulitnya sudah benar-benar matang. Lalu pindahkan ke wadah. Selanjutnya olesi lagi dengan minyak goreng tipis-tipis. Kemudian masukkan adonan putih. Setelah adonan putih mengering, lalu masukkan adonan pandan sebanyak 1 sendok sayur. Setelah permukaannya mengering dan pinggirnya mengelupas, ini tandanya sudah benar-benar matang. Kemudian masukkan ke dalam wadah.
Sebelum memasukkan adonan pandan ke dalam panci, pastikan diaduk-aduk dulu supaya tercampur dengan baik ya teman-teman. Supaya kulit dadar gulungnya berpori, pastikan sebelum memasukkan adonan ke dalam panci, pancinya sudah harus benar-benar panas ya teman-teman. Karena kalau pancinya tidak benar-benar panas, kulit dadar gulungnya sama sekali tidak berpori. Kemudian untuk menghasilkan pori yang cantik, pastikan diolesi minyak goreng tipis-tipis saja ya. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan kulit selesai dicetak. Setelah seluruh adonan kulit selesai dicetak, lalu sisihkan sebentar. Selanjutnya kita kembali ke flavanila, buka tutupnya atau plastik wrapnya, kemudian aduk-aduk sampai halus kembali. Setelah itu masukkan ke dalam plastik segitiga. Kulit dadar gulung ini sangat lentur, sama sekali tidak sobek ya teman-teman. Selanjutnya ambil satu kulit, kemudian isi dengan isi flavanila. Setelah itu kita lipat seperti melipat amplop. Lakukan hal yang sama sampai seluruh kulit selesai dengan isi flavanila. Nah, untuk kulit dadar gulungnya ini hasilnya sangat lentur, anti sobek. Supaya kulit dadar gulungnya tidak sobek, pastikan saat mencetak atau memasak benar-benar matang ya teman-teman. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Nah, ini dia dadar gulung pandan isi flavanilanya sudah jadi. Satu resep ini jadi 32 biji dengan ukuran panci diameter 22 cm ya teman-teman. Kalau dadar gulungnya mau dijual, bisa kita kemas di dalam plastik OPP ukuran 10 x 10 cm ya teman-teman. Supaya dadar gulungnya kelihatan cantik dan menarik, lalu tempelkan stiker. Lakukan hal yang sama sampai seluruh dadar gulung selesai dibungkus. Dadar gulung pandan isi flavanila ini bahan-bahannya sangat ekonomis, buatnya sangat mudah, hasilnya sangat cantik, rasanya dijamin super duper mantul, super duper juara, kulitnya sangat lentur, lembut, anti sobek, flanya ini enak banget, mantul banget, manisnya pas, ini mantep banget dan harus dicoba. Terima kasih karena sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.